Yoi, yoi, halo, Oke, cek sound kungking kangkung. Iya, ini jadi gue baru balik ya dari nih ngurusin si Bahlul. Jadi karena gue baru nyadar ini baret dong. Iya, kalau suara percikan air itu suara kolam ya, bukan lautan, hanya kolam lele. Gue baru pulang dari Fat Motor buat benerin si Bahlul ini. Jadi ini KTC upside down. Sebenarnya kan buat Aerox ini sampai dibolongin gitu nih potongan-potongannya. Jadi kemarin tuh rusak ya bahasanya. Kenapa gue bilang rusak? Karena gue nggak tahu mau bilang apa di judul video. Oleng, iya oleng, tapi tidak terlalu common gitu ya. Jadi ini rusak. Kenapa? Jadi salah satunya tuh bisa dibilang kayak berat sebelah tinggi gitu kok. Karena ini adalah upside down, asumsinya adalah lebih stiff dibanding teleskopik biasa, dan itu tidak terjadi karena ini motor jarang dipakai juga. Maka asumsi gua adalah ini pincang gara-gara suatu cairan di dalam sininya, oli gitu ya, itu kurang. Karena mungkin kering kali ya, tidak, karena motor kalau sering sama jarang dipakai itu lebih awet yang sering dipakai boy. Jadi jangan nganggurin motor, nganggurin pacar boleh lah. Intinya dikuras terus diisi yang baru, diisi lagi gitu, coolant oli boy. Coolant emang pendingin ya, dan habis sekitar 250 ribuan di VAT. Kenapa gue pilih VAT? Karena mereka yang pasang ini. Kalau di bengkel lain mungkin mereka tidak pengalaman, dan kalau di bengkel Yamaha ini Lexi takutnya nggak diterima. Wah, kamu siapa, kamu kan sudah berbeda dari kita. Hello everyone, balik lagi bersama gua Han di channel Hanwira. Wadaw, oke, nggak jadi. Jadi di video sebelumnya sih, pokoknya ada video ya. Di video sebelumnya tuh gua membahas tentang upside down KTC Racing punyanya si Aerox yang gua pasang di Lexi. Nah, setelah dipasang 2 tahun ya kurang lebih, iya belum masuk 2 tahun banget sih, tapi udah hampir 2 tahun, itu rusak. Nggak rusak juga sih sebenarnya ya, tapi gue bingung jelasinnya gimana, jadi gue tulis di video judulnya rusak. Tring. Jadi bukan benar-benar rusak, jadi oleng gitu, intinya tuh stangnya oleng. Sebelum dibenerin gitu ya, stangnya tuh agak-agak oleng ke kanan kiri. Kalau misalkan lagi di jalan lurus kayak gini, ini kan lurus nih, dia lurus, tapi sebelumnya dia bakal agak ngebanting ke kanan atau kiri. Jadi sangat tidak wajar lah tentunya. Wah, ini agak mendung, nggak wajar. Walaupun ini upside down, tapi tetap aja nggak bisa. Ya masa upside down yang keras, kaku gitu ya? Nggak keras sih, kan lebih ke kaku ya upside down tuh, karena berat juga. Itu nggak mungkin sih, maksudnya ringan gitu di ini langsung belok dikit. Jadi setelah mereka bongkar maksudnya, ternyata cairannya kurang. Ya bener, oli dari upside downnya itu dikit banget katanya, makanya dia jadinya tidak stabil. Sebenarnya kenapa bisa terjadi, kalau menurut gua itu karena motor ini kurang dipakai. Iya, kurang dipakai gitu, kurang jalan aja. Karena pernah motor ini tuh setahun nganggur gitu. Nggak nganggur juga sih, motor ini pernah setahun dia tidak jalan setiap hari, jadi jarang-jarang dipakai gitu. Mungkin asumsi gua adalah gara-gara itu dia oli suspensinya kering. Ini kok berisik banget ya di belakang ya. Jadinya kering dia olinya. Justru kalau semakin lama dipakai semakin awet, walaupun ya tetap bakal habis-habis juga, tapi nggak secepat habisnya kalau misalkan jarang dipakai, karena kan bisa kering juga itunya, olinya. Kalau kalian mau ganti USD atau upside down, apalagi yang aftermarket gitu ya, kalian harus
siap-siap merawat. Dan kalian juga harus tahu bengkel mana yang bisa servis servis upset-down-nya. Karena kalau misalkan kita punya misalkan Sabre ya, Sabre kan dia kan udah ini upset-down dari bawaannya. Nah ya udah, kalau upset-down-nya bermasalah bawa ke Yamaha, mekaniknya ngebongkar, selesai. Tapi kan beda kalau misalkan Vespa. Beda cerita kalau misalkan motor kita Yamaha belum upside down, terus kita ganti ke upside down, tapi kita bawanya ke bengkel Yamaha gitu buat servis, ya mekaniknya nggak bakal ngerti boy. Mungkin ngerti tapi ya sesuai SOP mungkin nggak dikerjain karena itu bukan produknya mereka. Buat impresnya lagi setelah diganti minyak atau oli lah, oli shock breaker, itu rasanya ya kayak dulu lagi aja, kayak baru lah, karena rasanya tuh rasa feel upside down yang kaku gitu. Ini padahal gua udah setting ke paling empuk tapi masih kaku, ya wajar karena emang karakteristik upside down kayak gitu. Cuma gua senengnya ini jauh lebih stabil sih dibanding sebelum servis. Cuma emang ini nggak bisa dibilang stabil banget gitu. Kalau di lepas stang itu bisa jalan lurus, kayaknya sih enggak. Kenapa gue bilang belum terlalu stabil? Karena memang bannya belum diganti. Ini bannya masih ban Lexi ya, bukan ban dari Aerox gitu. Karena ini upside down-nya punya Aerox, tentunya pasangannya Aerox, maksudnya biar pas gitu ya. Jadi kalau sekarang itu kelihatannya kecil gitu bannya, karena offsetannya gede tapi bannya kecil. Lawan arus boy, di playover boy. Oke boy. Nah selain masalah, buset dah ini gelok sih, kenceng lagi dia tadi, wah gila sih. Balik ke topik woi. Oke, balik ke topik. Kalau misalkan buat masalah-masalah lain gitu ya, ini nggak ada ini lagi. Nah apa sih, lawan arus kenceng pula, nggak ada akhlak emang. So balik lagi ke topik. Kalau misalkan untuk masalah lain di KTC ini lagi ya, boy. Buat masalah lain gitu dari KTC ini, setelah gue pakai ini itu kan 2 tahun ya. Selain itu nggak ada sih, selain oli yang aus gitu nggak ada. Dan feelnya juga masih enak-enak aja. Jadi menurut gue worth it lah buat kalian coba KTC ini. Apalagi kalau misalkan kalian pengen upside down gitu, pengen ngerasain motornya tuh stiff gitu, agak kaku tapi bisa diatur juga, bisa keras bisa lembut. Buset nih. Gerobaknya dilepas, men, kaget gua. Assalamualaikum. Mama ngantuk ya. Aduh anjir, random banget. So kesimpulannya guys, buat kalian yang mau modif ke KTC atau modif ke upside down gitu ya, merek apapun yang aftermarket, gua ingetin buat sering-sering dicek gitu. Kalau ada yang oleng, kalian bisa periksain ke dokter dong, ke bengkel yang kalian pasang tentunya. Jangan bengkel yang nggak bisa masang modifikasi, kayak bengkel resmi kalian kasih beginian ya, mereka nggak bisa boy gitu. So thank you for watching and I'll see you guys.
Next time. Udah hujan. Hujan boy.